Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Firman Sabari dengan NIM 2300512051 dari jurusan manajemen dari Prodi Manajemen Pemasaran D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk menganalisis sebuah data regresi linear berganda. Di sini yang akan saya analisis di sini adalah soal kelompok 3 yang mana menganalisis seberapa pengaruhnya X1 dan X2 terhadap Y. Seberapa berpengaruhnya jumlah orang dan jumlah parkir terhadap pendapatan. Baik, di sini pertama-tama kita harus punya data analisis di mana itu ada di tools data. Buat yang nggak punya data analisis bisa diadakan dengan meng-add in toolpack yang ada di option di file. Jadi baiklah, kita akan mengklik data analisis. Pertama kita harus cari adalah regresi, karena kita akan menganalisis regresi linear berganda. Ketika sudah dapat regresi, kita klik, baru kita tekan OK. Untuk yang pertama, untuk penginputan, ketika diminta input Y range, kita harus memblok Y-nya gitu, data Y-nya dari atas sampai bawah. Jika sudah, baru kita menginput data X-nya. Data X, karena kita di sini pakai X1 dan X2, maka kita memblok kedua-duanya, Jika sudah, kita kembali lagi. Untuk di sini sebelumnya tidak ada centang pada labels, kita centangkan. Baru confidence levels-nya ini sudah oke, 95%. Untuk output option kita pakai new worksheet P. Karena setelah diokekan maka dia akan pindah ke sheet yang ada di sebelah sini. Baru jika sudah kita tekan OK. Sudah terlihat di sini ada summary output, ANOVA dan lain-lainnya gitu. Untuk selanjutnya kita akan menganalisis datanya satu per satu. Baiklah, di sini saya akan mulai menganalisis data tersebut, yang mana yang pertama kita akan lihat tuh multiple R-nya. Multiple R ini nilai korelasi antara X1, X2 dengan Y. Di situ dijelaskan bahwa nilainya adalah 0,9565. Hal ini termasuk ke dalam kategori sangat kuat karena kurang dari 1,00. Yang kedua, R square-nya pada nilai R square, nilai koefisiensi determinasi ialah 0,8906 atau bisa kita persenkan menjadi 89,006%, yang berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar menjelaskan Y sebesar 89,06%, yang mana sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Di sini bisa saya ganti dulu. Menjadi 89,06%. Baik, yang selanjutnya nilai signifikan pada ANOVA. Pada signifikan F, signifikan ini bernilai 0,0001, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antar variabel X1, X2 dengan Y. Jadi, mengapa sangat berpengaruh pada signifikan? Karena nilai signifikan harus
kurang dari alfa, yang mana alfa ini 0,05. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini testat. Testat karena kita tidak ada t-table, maka kita akan menjelaskan p-value-nya. P-value di sini yang didapat pada X1 ialah 0,02, 0,028. Yang mana 0,028 ini kurang dari 0,05, yang mana artinya variabel X1 pada p-value signifikan, sangat signifikan mempengaruhi Y karena kurang dari 0,05. Kita lanjut pada X2. P-value pada X2 bernilai 0,302, yang mana ini lebih dari 0,05, sehingga menyebabkan variabel X2 pada p-value tidak signifikan mempengaruhi Y karena 0,05. Yang terakhir, kita akan membahas tentang persamaan regresi. Persamaan regresi ini bisa kita jelaskan dengan arti Y sama dengan intercept positif 135,8 ditambah 11,80 X1 ditambah minus 3,65 X2, yang mana X1 di sini positif 11,80 ditambah X2 minus 3,65, maka hasilnya sama dengan positif 135,8, yang mana artinya X1 apabila naik 1, maka Y-nya akan meningkat juga menjadi 11,80. Dan X2 apabila X2 ini naik 1, maka Y-nya juga meningkat menjadi minus 3,65 gitu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan.